Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun, meskipun itu makhluk yang paling mulia. Siapa makhluk yang paling mulia? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajib kita yakini, dan itu disepakati seluruh ulama Islam, kecuali orang-orang sesat dari dua kalangan yang mengaku muslim yang nggak sepakat. Semua golongan sesat sepakat, kecuali dua golongan sesat yang nggak sepakat. Yang pertama, golongan sufi, tarekat tasawuf. Itu pun nggak semuanya, cuma segolongan di kalangan mereka yang sampai pada tingkatan gula ekstrim. Apa akidah mereka? Para wali lebih mulia daripada para nabi. Yang kedua, golongan Syiah. Mereka meyakini imam-imam mereka lebih mulia daripada malaikat dan nabi. Sebagaimana kata Khomeini, pemimpin revolusi Iran yang pertama, Al-Khabith Khomeini. Dia mengatakan imam-imam kami punya kedudukan melebihi malaikat dan para nabi. Makanya dua golongan ini sangat erat hubungannya, baik dari segi akidah maupun dari segi kejahatannya terhadap umat Islam. Dan hari ini banyak orang yang tertipu dengan Iran, menganggap seakan-akan dia pahlawan karena melawan Amerika. Padahal mereka sama-sama musuh umat Islam. Amerika membantu Yahudi membantai umat Islam di Palestina lebih dari 70 tahun lamanya. Dan Iran membantu penguasa-penguasa yang zalim untuk membantai umat Islam di berbagai negeri. Di antaranya di Suriah lebih dari 40 tahun dan membantai lebih daripada 1 juta umat Islam, melebihi yang dilakukan oleh Yahudi terhadap umat Islam Palestina. Jadi ini dua golongan sesat yang kesesatannya sampai pada tingkat kekufuran. Mereka meyakini ada manusia yang bisa menjadi lebih mulia dibanding para nabi dan rasul. Maka ini adalah kekufuran, karena itu berarti mendustakan nas dan ijma. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para nabi dan rasul, wa kullam faddalna 'alal alamin, dan setiap nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Dan ini ijma seluruh ulama Islam, ulama ahli sunnah seluruhnya, ditambah lagi dengan ulama-ulama ahlul bid'ah, kecuali dua golongan tadi, bahwa seluruh nabi dan rasul lebih mulia daripada seluruh makhluk. Bahkan nggak cukup sampai di situ, mereka juga meyakini para wali tidak lagi terikat dengan syariat rasul. Kenapa? Kan para wali lebih mulia. Maka ini kekufuran yang lain. Karena itu sama saja mereka mengatakan rasul tidak diutus kepada para wali. Padahal termasuk pokok keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yakin beliau adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia di setiap zaman sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Tapi orang-orang sufi meyakini wali-wali mereka, dan orang-orang Syiah meyakini imam-imam mereka memiliki syariat sendiri atau tidak wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya itu, bahkan mereka menuhankan para wali dan para imam mereka. Sebagian orang-orang sufi tersebut berdoa kepada para wali mereka, dan mereka meyakini para wali itulah yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Contoh yang diajarkan oleh sebagian yang mengaku habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka ajarkan kepada pengikut mereka, yang penting cinta dan menjadi pengikut Habib fulan pasti selamat dari azab Allah. Sehingga mereka mengajarkan ada seseorang yang ketika di alam kubur ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dia menjawab, "Habib Abdullah Al-Haddad." Maka sang Habib pun datang ke kuburannya dan menyelamatkan dia. Kisah dongeng, khurafat, dusta. Na'udzubillah. Ini adalah kekufuran. Orang-orang Syiah juga begitu. Mereka berdoa kepada Ali bin Abi Thalib, berdoa kepada Al-Husain radhiyallahu anhuma. Tentu Ali bin Abi Thalib dan Al-Husain tidak setuju, sangat marah dengan perbuatan mereka. Jadi minimal tadi 3 bentuk kekufuran. Yang pertama, meyakini ada manusia yang lebih mulia daripada para nabi dan rasul. Yang kedua, menganggap manusia-manusia tersebut boleh keluar dari syariat nabi dan rasul. Dan yang ketiga, mereka menuhankan manusia tersebut dengan cara berdoa kepada mereka atau menganggap mereka tahu perkara gaib, bisa mengatur alam ini, bahkan bisa mengatur siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Ini diantara kekufuran gulat sufiyah, sufi ekstrim dan Syiah yang sangat mirip.